Sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, kita sudah melihat perubahan besar dalam cara perang modern dijalankan. Salah satunya adalah penggunaan drone kamikaze secara masif. Rusia kini mengandalkan drone-drone seperti Shahed buatan Iran dan Zala Lancet buatan dalam negeri. Tidak hanya digunakan untuk menyerang target militer, drone ini juga diarahkan ke infrastruktur energi, fasilitas simbolis, hingga kawasan sipil. Hari ini kita akan membahas 9 serangan drone terbesar dan paling berdampak Rusia ke Ukraina dari tahun 2022 sampai 2025. Kita mulai dari Februari 2025, ketika Rusia melancarkan serangan terbesar sepanjang perang. 267 drone Shahed, ribuan drone tipuan, dan 3 misil balistik Iskander-M ditembakkan hanya dalam semalam. Target: Kiev, Kharkiv, Sumy, Odessa, dan wilayah lain. Menurut Angkatan Udara Ukraina, 138 drone berhasil ditembak jatuh, sementara ratusan lainnya hilang akibat jamming. Skala serangan ini memperlihatkan upaya Rusia untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina dengan volume serangan yang luar biasa. 3 bulan kemudian, 24-25 Mei 2025, Rusia kembali memecahkan rekor. 69 misil plus 298 drone, total 367 unit serangan udara dalam satu malam. Lebih dari 30 kota dan desa jadi sasaran, dari Kiev, Odessa, Dnipro, Mykolaiv, hingga Kharkiv. Presiden Zelensky menyebut ini sebagai serangan udara paling masif sejak 2022 dan mendesak dunia internasional menekan Rusia lebih keras. Juli 2025, Rusia mencatat rekor bulanan baru. 6.129 drone Shahed dikerahkan hanya dalam 31 hari. Pada satu malam, 9 Juli, sebanyak 741 drone dan Dachau ditembakkan ke Ukraina Barat. Di akhir bulan, serangan ke Kiev melibatkan 300 drone dan 8 misil, menewaskan 31 orang termasuk 5 anak-anak, serta melukai 159 lainnya. Ini menunjukkan bagaimana drone digunakan Rusia bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai alat perang psikologis untuk menguras stamina pertahanan Ukraina. Menjelang 2 tahun perang, Rusia meluncurkan 273 drone. 88 berhasil ditembak jatuh. 128 dipaksa jatuh lewat sistem jamming elektronik. Serangan ini menyasar Kiev, Dnipropetrovsk, dan Donetsk. Skala besar menjadikannya salah satu serangan drone tunggal terbesar sejak 2022. Sebelum itu, pada Maret 2024, Rusia menargetkan infrastruktur energi kritis. 88 misil dan 63 drone menghantam berbagai wilayah, termasuk Kharkiv, Lviv, dan Odessa. Pembangkit listrik tenaga air Dnieper lumpuh total, membuat lebih dari 1 juta warga tanpa listrik. 3 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Ini bukti bahwa Rusia tidak hanya menyerang militer, tapi juga membidik sektor vital kehidupan sipil. Salah satu serangan paling mengkhawatirkan terjadi pada 14 Februari 2025. Sebuah drone tempur Rusia menghantam struktur New Save Confinement di PLTN Chernobyl. Untungnya tidak ada kebocoran radiasi, tapi serangan ini menimbulkan kekhawatiran serius soal keamanan nuklir global. Zelensky menuduh Rusia sengaja bermain-main dengan risiko yang bisa menciptakan bencana internasional. BBC melaporkan, 48 drone Shahed, ditambah 2 misil dan 4 bom luncur, menyerang Kharkiv hanya dalam satu malam. 3 orang tewas. 21 lainnya luka-luka. Ini menjadi serangan terbesar Rusia ke Kharkiv hingga pertengahan 2025. Selain Shahed, Rusia juga mengandalkan Zala Lancet, drone kamikaze buatan lokal. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, Lancet adalah senjata paling efektif Rusia dalam 12 bulan terakhir. Hanya pada Mei 2024, tercatat 285 serangan Lancet dalam 29 hari. Targetnya meliputi tank T-84, howitzer, hingga sistem pertahanan udara buatan Barat. Pada 25 November 2023, Rusia meluncurkan lebih dari 75 drone Shahed ke arah ibu kota Kiev. Sebagian besar berhasil ditembak jatuh, tapi serangan ini dianggap sebagai alarm awal betapa seriusnya ancaman drone dalam perang modern.